Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konita Sabira dengan NPM 20111000313 dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai ilmu hadis beserta kedua rekan saya yaitu Sipta Lestari dan Silpa. Saya pribadi akan menjelaskan mengenai pengertian hadis. Selamat menyaksikan. Pengertian ilmu hadis. Hadis mengandung beberapa makna seperti jadid, qorib, dan khobar. Kata jadid merupakan lawan dari kata qadim, berarti yang baru. Qorib berarti dekat atau yang belum lama terjadi. Adapun khobar artinya warta, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang pada orang lain. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik yang berupa perkataan, perbuatan, takrir, persetujuan, atau sifat. Hadis menurut bahasa artinya baru. Hadis juga secara bahasa berarti segala sesuatu yang dibicarakan dan dinukil, juga sesuatu yang sedikit dan banyak. Bentuk jamaknya adalah ahadis. Adapun dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Kahf ayat 6, artinya, maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada hadis ini. Maksud hadis dalam ayat ini adalah Al-Quran. Juga firman Allah SWT dalam surah Al-Duha ayat 11, yang artinya, dan adapun nikmat Tuhanmu, maka sampaikanlah. Maksudnya di sini adalah sampaikanlah risalahmu, wahai Muhammad. Dari segi bahasa arti yang baru, merupakan kata jamak yang dibuat dengan tidak mengikuti kaidah qiyas. Dari segi istilah, mempunyai pengertian setiap perkara yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, pengakuan, atau sifat. Hadis menurut ahli, hadis adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan sifat, atau sirah beliau, baik sebelum atau sesudah kenabiannya. Sedangkan menurut ahli usul fikih, hadis adalah perkataan, perbuatan, atau penetapan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW setelah kenabiannya. Adapun sebelum kenabian tidak dianggap hadis, karena yang dianggap sebagai hadis karena yang dimaksud dengan hadis adalah mengerjakan apa yang menjadi setelah kenabian. Kata al-hadis dapat juga dipandang sebagai istilah yang lebih umum dari kata as-sunnah, yang mencakup ke seluruh yang berhubungan dan disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan istilah as-sunnah digunakan untuk perbuatan atau a'mal dari Nabi Muhammad SAW. Ulumul hadis adalah istilah ilmu hadis. Di dalam istilah tradisi ulama hadis, ulum al-hadis terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilm, jadi berarti ilmu-ilmu. Sedangkan hadis di kalangan ulama hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari perkataan, perbuatan, takri, atau sifat-sifat. Dengan demikian, ulum al-hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi. Dari segi bahasa, ilmu terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan hadis. Secara sederhana, ilmu adalah pengetahuan, knowledge, dan sains. Sedangkan hadis artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari perkataan, perbuatan, maupun persetujuan. Para ulama hadis banyak memberikan definisi ilmu hadis, di antaranya Ibnu Hajar al-Asqalani, yang artinya adalah mengetahui kaidah-kaidah yang dijadikan sambungan untuk mengetahui keadaan perawi yang diriwayatkan, atau ilmu yang mempelajari tentang keterangan suatu hal yang dengan hal itu kita dapat mengetahui bahwa hadis itu diterima atau tidak. Membicarakan tentang keadaan atau sifat para perawi dan yang diriwayatkan,
Perawi adalah orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi, yaitu mereka yang ada dalam sanad suatu hadis. Bagaimana sifat-sifat mereka? Apakah mereka bertemu langsung dengan pembawa berita atau tidak? Bagaimana sifat kejujuran dan keadilan mereka? Dan bagaimana daya ingat mereka? Apakah sangat kuat atau lemah? Sedangkan maksud yang diriwayatkan atau marwi, terkadang guru-guru perawi yang membawa berita dalam sanad suatu hadis atau isi berita matan yang diriwayatkan, apakah terjadi keganjilan jika dibandingkan dengan sanad atau matan perawi yang lebih kredibel atau thiqah. Dengan mengetahui hal yang dibicarakan tentang hal tersebut disebut ilmu hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silpa, NPM 20111000160. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan hadis. Sesuai dengan perkembangan hadis, ilmu hadis selalu mengiringi sejak masa Rasulullah SAW, sekalipun belum dinyatakan sebagai ilmu hadis secara eksplisit. Ilmu hadis muncul bersamaan dengan mulainya periwayatan hadis yang disertai dengan tingginya perhatian dan selektivitas sahabat dalam menerima riwayat yang sampai kepada mereka. Dengan cara yang sangat sederhana, ilmu hadis berkembang sedemikian rupa seiring dengan perkembangan masalah yang dihadapi. Ada suatu keistimewaan pada masa Rasulullah SAW yang membedakannya dengan masa lainnya, yaitu umat Islam dapat secara langsung memperoleh hadis dari Rasulullah SAW. Sebagai sumber hadis, tidak ada jarak atau penghambat yang dapat menghalangi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dalam riwayat Bukhari disebutkan Ibnu Mas'ud pernah bercerita bahwa Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya dengan berbagai cara, sehingga para sahabat selalu ingin mengikuti pengajiannya dan tidak mengalami kejenuhan. Pada masa Rasulullah SAW, kepandaian baca tulis di kalangan para sahabat sudah bermunculan. Hanya saja terbatas sekali, karena kecakapan baca tulis di kalangan sahabat masih kurang. Nabi menekankan untuk menghafal, memahami, memelihara, mematerikan, dan memantapkan hadis dalam amalan sehari-hari, serta menyampaikan pada orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipta Lestari, NPM 20111000443. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, yaitu tentang berbagai permasalahan dalam hadis. Meski telah sekian lama melengkapi sumber ajaran Islam, Al-Quran, hadis sekiranya masih perlu diuji keabsahannya dan validitasnya. Satu di antara beberapa penyebabnya adalah selain tidak adanya jaminan yang tegas tentang kesahihannya, juga akibat keterlambatan penulisan hadis itu sendiri. Mengapa kritik hadis itu diperlukan? Karena banyak silang pendapat, perbedaan, serta konflik di tengah kehidupan masyarakat Muslim akibat hadis-hadis yang mengandung interpretatif baik dari sanad maupun matannya. Untuk mengukur dabitan kevalidan hadis, biasanya di kalangan akademis lebih memilih istilah kritik hadis, yaitu sebuah upaya untuk menilai dan menimbang hadis dari berbagai kritik hadis, yaitu sebuah upaya untuk menilai dan menimbang hadis dari berbagai sisi, baik dari segi sanad maupun matannya, yang memungkinkan diterimanya keabsahan dan kedabitan hadis tersebut. Menurut Muhammad Al-Ghazali, ulama telah sepakat menempatkan Al-Quran sebagai sumber hukum dan perundang-undangan Islam, sementara hadis sebagai implementasinya. Hadis yang sejalan dengan Al-Quran dapatlah dinyatakan sebagai hadis sahih, dan hadis yang tidak sejalan dengan Al-Quran haruslah ditinggalkan. Menurut Syamsuddin Arif, gugatan orientalis terhadap hadis bermula pada pertengahan abad ke-19 Masehi, tatkala hampir seluruh bagian dunia Islam telah masuk cengkraman kolonialisme bangsa-bangsa Eropa. Menurut Goldziher, hadis lebih merupakan refleksi interaksi dan konflik berbagai aliran dan kecenderungan yang muncul kemudian di kalangan masyarakat Muslim
pada periode kematangannya ketimbang sebagai dokumen sejarah awal perkembangan Islam. Ini berarti, menurutnya hadis adalah produk buatan masyarakat Islam beberapa abad setelah Nabi Muhammad SAW wafat, bukan berasal dan tidak asli dari beliau. Pendapat menyesatkan ini telah disanggah oleh sejumlah ilmuwan seperti Syekh Mustafa Al-Sibai, Muhammad Abu Suhbah, dan Abd Al-Ghani Al-Kholik. Pada intinya, gugatan pada orientalis terhadap hadis pada awalnya adalah mempersoalkan ketiadaan data histori dan bukti tercatat yang dapat memastikan otensitas hadis. Sehingga sejumlah pakar melakukan penelitian intensif perihal sejarah literatur hadis, guna mematahkan argumen orientalis yang mengatakan bahwa hadis baru dicatat pada abad kedua dan ketiga Hijriyah.